Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri di program Tanya Dok yang hadir setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Tentunya akan menemani Anda dimanapun berada. Dan bagi sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menyaksikan YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya seputar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sahabat ingin tanyakan di program Tanya Dok, bisa langsung mention di media sosial kami. Ada Facebook kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo, Instagram kami @suarasidoarjo.fm, Twitter kami @suarasidoarjo.fm, dan ataupun bisa mengirim WhatsApp, VN ataupun video di nomor redaksi kami di WhatsApp tentunya di 0811309109. Bersama saya Mega Laksana akan mandub acara program Tanya Dok ini yang hari ini bertemakan vaksinasi COVID-19. Bersama narasumber kita ada Dr. Burhan Mahendra Kusuma selaku tim media ID Jawa Timur. Dan saat ini sudah terhubung dengan Dr. Burhan ya melalui Zoom dan bergabung bersama Mega di studio saat ini. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya untuk di siang hari ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Mega. Ya, apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah masih diberi kesehatan di tengah pandemi seperti ini, Mbak. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini saya panggilnya gimana nih? Dokter Burhan. Dokter Burhan ya. Oke. Baik. Saya juga manggilnya Mbak Mega aja. Oh iya, boleh. Ya, Mbak. Oh iya. Kalau ngomongin masalah tema hari ini ya, Dok, temanya kan tentang vaksinasi COVID-19 yang sangat saat ini lagi masyarakat ini lagi gencar-gencarnya ya, berlomba-lomba untuk ikutan vaksin, apalagi vaksinnya ini diberikan gratis oleh pemerintah ya, Dok ya. Nah, kalau ngomongin masalah vaksinasi ini, masyarakat di Sidoarjo ini tentunya tidak kekurangan vaksin oleh pemerintah Sidoarjo yang diberikan untuk masyarakat. Sepertinya kemarin contohnya ada vaksin terima kasih ya tentunya. Nah, kalau ngomongin vaksinasi COVID nih, Dok, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mulai dari bagaimana nantinya itu setelah vaksin dan sebelum vaksin, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dicegah, yang dilakukan dan juga dilarang gitu ya, Dok. Mungkin dari Dokter Burhan ada penjelasan mengenai sebenarnya vaksinasi COVID ini gimana sih gitu. Ya, Mbak, kita kembali lagi ke tujuan awal vaksinasi ini. Pemerintah kan melaksanakan program vaksinasi secara nasional dan terima kasih kepada pemerintah karena kita diberikan secara gratis ya tentunya. Nah, tujuannya kan jelas di pemerintah itu agar menimbulkan dan meningkatkan kekebalan secara massal atau masyarakat atau herd immunity. Kenapa kok seperti itu? Karena harapannya ketika seseorang itu sudah mayoritas masyarakat kita sudah diimunisasi, terus kemudian ada beberapa saja itu lebih mencegah proses infeksinya atau penularan dari penyakit COVID-19 ini. Namun pada perjalanannya sendiri pun ada beberapa kendala tentunya, seperti misalnya saat banyak warga atau masyarakat yang belum mengetahui syarat-syarat atau istilahnya ketentuan yang nggak boleh vaksin itu siapa saja, kemudian nanti edukasi tentang setelah vaksin atau kejadian KIPI itu bagaimana. Ini merupakan PR untuk tenaga medis semuanya, sehingga masyarakat itu lebih tenang dan mau untuk diajak vaksin, Mbak.
Iya dok, ini banyak sekali ya. Mungkin sahabat Suara Sidoarjo ini ya yang ingin bertanya-tanya nih langsung kepada pakarnya, ada Dr. Burhan yang siap akan menjawabnya. Tentunya dengan tema vaksinasi COVID-19. Bagi sahabat yang ingin bergabung silakan langsung aja WA atau VN, kirim videonya bisa melalui WhatsApp redaksi ada di 0811 309 1009, atau juga bisa nih mention ke Twitter @suarasidoarjo_fm ataupun DM di Instagram @suarasidoarjo.fm atau Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung melalui YouTube Live kami bisa langsung aja nih ikutan di chat YouTube Live ada di Suara Sidoarjo Live gitu. Boleh dok dilanjut lagi mengenai mungkin perbedaan cara penanganan ya di vaksin COVID-19 gitu ya. Ada beberapa, ada 4 ya dok ya saat ini ya. Yang ya ada sekitar 5 atau 6 gitu. 5 atau 6 ya dok ya yang sudah dirilis oleh pemerintah ya. Nah ini dari berbagai macam ini vaksin ini, bentuk vaksin itu apakah ada cara penanganan yang berbeda-beda dok dalam penerimaan tubuh oleh masyarakat yang sudah divaksin gitu? Baik, sebenarnya Mbak, untuk semuanya ini rata-rata memiliki efektivitas yang hampir sama. Cuman pada penerapannya sendiri kan per individual ini ya Mbak ya. Mungkin ada yang tidak cocok. Yang kita hindari adalah kejadian KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, di mana yang kita harapkan adalah yang ringan-ringan saja dan mencegah adanya yang berat. Oleh sebab itu, maka saat pemberian vaksin itu kita perlu, setelah pemberian vaksin tentunya ada observasi 15 menit setelah vaksinasi tersebut. Nah, untuk jenisnya sendiri kita bisa tentunya hampir sama, kecuali yang baru ini Moderna mungkin ada mRNA, jenis mRNA di mana dia itu vaksinasinya diambil dari bagiannya, bukan suatu virus yang dilemahkan. Kalau Sinovac, AstraZeneca itu merupakan salah satu vaksin yang merupakan virus yang dilemahkan. Untuk efeknya sendiri juga sebenarnya individualistik ya, di mana ada orang yang mempunyai karakteristik bisa menjadi alergi terhadap bahan-bahan tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan apakah semuanya ini bahaya atau enggaknya, seperti itu. Yang penting kita penanganannya, bagaimana observasinya setelahnya. Jadi harapannya masyarakat ini tidak perlu takut ketika ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang bersifatnya ringan ataupun berat. Ketika ringan pun contohnya adalah gejala lokal ya, contohnya yang paling banyak adalah nyeri pada bekas suntikan, di mana kita itu harus tetap tenang, kemudian memberikan air dingin, kompres di es, kemudian dan juga bisa minum anti nyeri. Kemudian jika ada berlanjut ke gejala yang agak sedang ketika ada demam maupun ada mual ketika gejala sistemik mual, terus badan pegal semua, itu juga kita tetap harus minum obat dan istirahat yang cukup. Nah, di sini tugas medis adalah dan juga peran masyarakat jika ada kejadian yang seperti misalnya badan alergi di mana timbul namanya shock atau kejang-kejang, ini bahaya dan dapat merenggut nyawa ya. Makanya itu harus segera menghubungi secara cepat tempat pusat kesehatan yang memberikan vaksinasi tersebut, Mbak. Harapannya tidak ada korban di vaksinasi tersebut. Sehingga ini juga iya, Dok. Dr. Burhan. Iya, bagi sahabat yang ingin bergabung melalui di program Tanya Dok ini yang bertemakan mengenai vaksinasi COVID-19, sahabat bisa langsung aja nih hubungi di YouTube Live kami atau chat bisa di chat live di YouTube Suara Sidoarjo Live, atau juga bisa nih melalui media sosial kami kirim pertanyaannya di Facebook kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo atau Instagram di @suarasidoarjo.fm, atau juga bisa di Twitter @suarasidoarjo.fm. Bagi sahabat yang ingin langsung berinteraksi, telepon melalui VN atau kirim video, bisa aja nih sahabat langsung ikutan bergabung di WhatsApp kami di 0811 309 1009, atau sahabat juga bisa langsung join Zoom-nya untuk di live pertanyaannya di Suara Sidoarjo FM ya tentunya.
Dan kita masih terhubung dengan Dr. Burhan dan iya, bisa dilanjutkan kembali dok tadi penjelasannya. Jadi tadi mungkin terhenti karena sinyal. Iya. Karena teknologi ya Mbak. Iya. Jadi juga pentingnya kita itu untuk itu Mbak, waspada terhadap gejala ikutan pasca imunisasi yang gejalanya berat ya. Mungkin tadi saya kepotong di situ. Di mana kita sebagai juga masyarakat butuh kerjasama terhadap tenaga kesehatan untuk segera sigap jika ada namanya gejala shock atau kejang-kejang, segera dibawa karena ini juga dapat upaya penyelamatan nyawa Mbak. Nah, terus kemudian vaksin ini sendiri Mbak. Sebenarnya kan ini suatu rekayasa biologi yang jika udah Kemenkes sudah menyatakan aman, tentunya ini sudah mulai proses yang panjang Mbak. Jadi kita Baik, kalau begitu sahabat yang ingin bergabung, ini mungkin ada beberapa ya yang sudah bergabung mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kami, ada di Facebook kami LPPL Radio Suara Sidoarjo ya. Dan untuk selagi menunggu, kita kembali lagi sesaat lagi ya, tentunya di program Tanya Dok bersama saya Mega Laksana dan juga Dr. Burhan ya. Kita jeda terlebih dahulu untuk iklan yang berikut ini. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisno 082142256646 082142256646. Cheers Healthy Drinking Water. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, masih di program Tanya Dok bersama saya dan juga narasumber kita ada Dr. Burhan Mahendra Kusuma selaku tim Media ID Jawa Timur. Kali ini kita membahas tentang vaksinasi COVID-19 bagi sahabat yang ingin bergabung atau ingin bertanya nih ya. Langsung aja kirim pertanyaannya bisa melalui nomor WhatsApp kami di 081130910009.
bisa berupa voice note, video atau teks ya. Dan bisa juga mention di Twitter kami @suarasidoarjo_fm atau juga bisa komentar di kolom komentar di Facebook, ada di LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan juga Instagram kami @suarasidoarjo.fm, atau juga bisa di Twitter kami @suarasidoarjo_fm. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung bisa langsung aja join di YouTube live kami di Suara Sidoarjo. Ya, masih bersama Dr. Burhan. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah sahabat redaksi input dan masuk. Ini ada di pertanyaan dari Twitter ya, Dok. Iya, Mbak. Ini ada @Liona Amalia. Dok, saya umur 22 tahun dan saya mendapat vaksin Moderna dosis 1. Terus efek yang saya rasakan sejauh ini, payudara saya terasa kencang dan nyeri. Padahal jadwal haid saya di pertengahan bulan. Apakah itu bagian dari efek vaksin atau tanda-tanda lainnya? Bisa dijelaskan, Dok? Baik, terima kasih dari @Liona Amalia. Boleh ini langsung satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang saya bacakan, Dok? Monggo, terserah. Langsung dijawab aja mungkin biar nanti nggak bingung. Oke, boleh, Dok. Silakan Baik, untuk Mbak. dijawab. Sebenarnya untuk efek samping yang tadi pada umumnya kan ringan ya, Mbak. Dalam hal ini ada tadi sudah saya jelaskan, ada efek samping berupa nyeri pada lokal tempat suntikan, kemudian juga ada sistemik di mana paling sering adalah rasa lapar, mual, dan kalau agak berat semakin demam ya, Mbak ya. Nah, pada kasus ini, pada Mbak Liona ini tentunya merupakan kasus yang sangat jarang dan tentunya bisa dipengaruhi oleh beberapa gangguan hormon. Jika memang pada seterusnya atau tindak lanjutnya mungkin bisa ditanyakan kepada dokter, diperiksa langsung apakah nyerinya ini ada suatu benjolan atau tidaknya, tentunya pada payudaranya. Jenis nyerinya seperti apa, apakah terus-menerus, seperti itu, Mbak. Karena banyak banyak diagnosa banding atau diagnosa lainnya, sehingga tidak hanya dipengaruhi dari faktor vaksinasi tersebut. Oke, Mbak. Oke, ini saya bergeser ke redaksi. Ini ada yang mengirim voice note ini ya dari WhatsApp ya tadi ya. Dari siapa kan kalau boleh tahu? Dari Dian di Kalipecabean. Oke, boleh diputarkan VN-nya? Halo, selamat siang Dr. Burhan. Saya Dian dari Kalipecabean. Dok, kemarin tuh saya lihat di Twitter kan trending itu sempat vaksin merah putih. Nah, ini vaksin merah putih itu jenis apa ya, Dok? Dan baiknya ini untuk kalangan umum atau ibu hamil? Makasih, Dokter. Baik, terima kasih Mbak Dian dari Kalipecabean yang sudah memberikan pertanyaan ya. Boleh, Dok, langsung dijawabkan ini pertanyaannya? Pada program yang merah putih ini tentunya gotong royong atau merah putih tadi, Mbak? Merah putih. Merah putih ya. Merah putih ini kan sebenarnya ini program yang masih belum disetujui pemerintah ya, yang vaksin dari kita sendiri yang buat ya kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya masih belum perkembangannya masih belum disetujui apakah bisa dilakukan divaksinasi untuk umum. Tapi untuk yang mungkin yang saya ketahui adalah vaksin gotong royong yang dimana ini merupakan bisa, kemarin ada contohnya ada vaksin Sinovac ya. Sinovac itu yang kemarin sempat menjadi perdebatan apakah individu itu dibayarkan atau gratis itu, Mbak, yang kemarin itu, Mbak. Akhirnya pemerintah menghentikan individu untuk bayar, tetap digratiskan itu, Mbak. Jadi untuk jenisnya juga, untuk efektivitasnya juga sama, sekitar 70% ada penelitiannya. Itu untuk gejalanya pun sama, hampir sama semua untuk jenis vaksinnya. Jadi vaksin merah putih ini program, bukan nama vaksinnya gitu, Dok? Nama vaksinnya, Mbak. Nama vaksinnya ya? Kalau programnya itu ada yang gotong royong gitu, Mbak. Itu baru ada namanya vaksin yang kemarin sempat dipakai itu Sinovac kalau nggak salah. Kalau yang merah putih itu yang kemarin dicetuskan sama dokter Terawan kalau nggak salah. Itu yang sampai masih belum ada kelanjutan lebih lanjut. Apakah bisa diproduksi massal atau enggaknya? Kalau yang pengetahuan saya, Mbak, yang merah putih itu. Baik, itu masih belum fix ya, Mbak Dian ya. Ini masih ada perlu ditegaskan lagi ya oleh mengenai vaksin merah putih ini.
Baik, ini di redaksi apakah ada pertanyaan lagi yang perlu disampaikan? Ada ya? Dari WhatsApp atau VN? VN lagi. Oke, boleh diputarkan? Ya? Ponakan saya yang masih bayi. Nah, kira-kira apakah ada vaksin untuk bayi ya, Dok? Terima kasih. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Amel ya. Mbak Amel di mana tadi? Di Candi. Mbak Amel di Candi. Tadi bertanya tentang vaksin untuk bayi ya. Iya. Bayi umur 7 bulan. Bayi umur 7 bulan. Nah, ini Dok, boleh dijawab, Dok. Apakah bayi umur 7 bulan ini sudah boleh mendapatkan vaksin? Ya Mbak, untuk di Indonesia sendiri kemarin yang berdasarkan per 1 Juli itu ada surat edaran yang masih baru diperbolehkan ini 12 sampai 17 tahun ya Mbak, yang khusus untuk kategori anak. Untuk balita sendiri sebenarnya di luar negeri bisa dilakukan, tapi di Indonesia ini masih dalam kajian atau penelitian klinis lebih lanjut Mbak, apakah bahayanya seperti itu. Begitu pula dengan ibu hamil yang kemarin juga masih dalam penelitian juga itu Mbak. Nah, jadi sementara ini masih belum ada yang benar-benar masih dilegalkan lah istilahnya untuk anak di bawah umur 12 tahun. Oke, itu tadi ya jawabannya ya Mbak Amel ya dari Dr. Burhan mengenai vaksin boleh tidaknya nih anak balita usia 7 bulan itu divaksin gitu ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk ini dari Instagram, ada dari Raffi Danor. Dok, saya vaksin 1 September. Saya vaksin Sinovac tapi efek ngantuknya ini sampai hari ini. Ini gimana ya Dok cara ngobatinnya? Wah, ini sering ditanyakan ini oleh beberapa masyarakat yang kenapa ini ya vaksin kok bikin ngantuk gitu sampai berhari-hari gitu. Iya Mbak. Itu salah satu karakteristik KIPI dari Sinovac ini mungkin yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Tentunya adalah ngantuk maupun lapar ya Mbak ya, gampang lapar seperti itu. Ini selama tidak dalam artian tidak membuat efek kepada sistemik seperti demam, ini saran saya tetap diminum vitamin maupun makanannya juga diteraturkan serta istirahat yang cukup, karena kondisi tubuh kan tiap orang beda-beda ya Mbak ya. Ada individu yang cepat dalam hal adaptasi di vaksinnya sehingga dia cepat pulihnya, recovery-nya cepat. Ada juga yang dalam kipinya juga beberapa hari, 2-3 hari masih normal. Tapi jika memang ada kejadian yang lebih bahaya itu segera lapor. Jika memang tetap konsumsi vitamin secara rutin maupun teratur dalam istirahat maupun pola makan, Mbak. Jaga. Oke. Nah, ini kalau tadi ngomongin vitamin ya Dok ya. Kira-kira vitamin apa nih yang sekiranya itu cocok buat masyarakat yang sudah divaksin ini? Oh, vitamin D dan E terutama ya Mbak ya. Karena vitamin D E kan bagus untuk otot maupun saraf ya Mbak ya. Seperti itu. Tapi kan biasanya itu vitamin kan sebagai alat booster ya. Kan banyak kandungan makanan-makanan yang tentunya bisa kita browsing seperti daging merah maupun banyak-banyak makanan yang mengandung istilahnya vitamin D dan E alami yang bisa meningkatkan itu dalam tubuh kita gitu Mbak. Jika memang susah dalam vitamin D dan E. Ini ada yang bertanya kembali nih melalui Instagram ini, ada farid.av_. Dok, saya ini nggak ada efeknya, tapi saya konsumsi vitamin C. Gimana? Boleh nggak Dok? Gitu. Ya, baik. Selama vitamin C, selama tidak ada gangguan pencernaan maupun hal-hal yang istilahnya kontraindikasi terhadap vitamin C, insya Allah nggak apa-apa Mbak. Karena vitamin C juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Mbak. Seperti kita ketahui juga. Supaya kita tetap menjaga fit tubuh kita. Itu kita nggak apa-apa tetap minum vitamin C aja. Selama tidak ada misalnya penyakit lambung yang terlalu kecut kayak gitu-gitu bisa nggak masalah. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk kembali nih melalui DM di Instagram nih. Ada @ashvira. Dok, hari ini saya tiba-tiba disuruh ikutan vaksin dadakan oleh dosen saya yang di kampus. Setelah beliaunya tahu kalau saya belum vaksin. Nah, terus saya ini hari ini ada kegiatan sampai malam. Kira-kira baiknya gimana Dok? Gitu.
Nah ini biasanya show up gini langsung on the spot gitu langsung banyak ya sekali ini yang biasanya itu batal rata-rata. Tapi ini bisa berani ya Vira ini ya ternyata. Iya, baik Mbak. Sebenarnya yang ada beberapa kriteria yang tidak boleh dan boleh untuk melakukan vaksinasi ya Mbak ya. Nah, kriteria yang tentunya contohnya adalah ketika kita melakukan vaksinasi kan dilakukan pemeriksaan fisik Mbak. Yang tidak boleh itu contohnya adalah tekanan darah tinggi, di mana tekanannya lebih dari 140/90. Kemudian juga yang nggak boleh lagi adalah ketika ada riwayat komorbid, dalam hal ini ada penyakit diabetes maupun autoimun ya Mbak ya, seperti ini. Kemudian juga selama nggak mempunyai komorbid maupun tekanan darahnya juga normal, nggak apa-apa, insya Allah langsung divaksinkan. Jadi untuk efek sampingnya gitu bagaimana untuk penanganannya? Apakah yang seperti dokter bilang tadi mengonsumsi vitamin gitu? Oh nggih. Baik, untuk tadi sempat yang terputus itu saya juga menjelaskan bahwa untuk efek samping atau kejadian pasca imunisasi itu kita lihat seberapa derajat parahnya ya Mbak ya. Jika memang masih lokal ketika misalnya paling banyak nyeri ketika di tempat suntikan, kita juga bisa kompres dengan es batu, kemudian juga bisa minum anti nyeri, contohnya paracetamol. Kemudian juga jika memang mual, kita juga bisa cari obat mual. Kemudian juga kalau misalnya demam, kita bisa istirahat maupun juga makan serta meminum obat demam juga. Paracetamol sesuai dosis dokter, seperti itu. Oke, nah ini bagi sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung seperti sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah mengajukan pertanyaan nih ya, langsung dijawab oleh Dr. Burhan sekaligus caranya, penanganannya juga nih. Siapa sih yang nggak kepingin langsung ada dikasih tahu benernya itu kayak gimana? Nah bagi sahabat yang ingin bertanya nih langsung aja nih kirim di nomor WhatsApp kami di 0811309109, bisa berupa voice note ataupun teks ataupun juga berupa video. Nah bagi sahabat yang ingin melalui komentar di media sosial kami, ada di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo ataupun juga di Instagram @suarasidoarjo.fm atau Twitter kami @suarasidoarjo.fm. Kita jeda terlebih dahulu untuk sesi berikutnya ya bersama Dr. Burhan dan tentunya di program Tanya Dok yang bertemakan vaksinasi COVID-19. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene ya gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, masih di program Tanya Dok tentang vaksinasi COVID-19 bersama narasumber kita ada Dr. Burhan Mahendra Kusuma selaku tim media ID Jawa Timur. Ya, bagi sahabat yang ingin bertanya ataupun mengirim pertanyaannya bisa langsung hubungi di nomor redaksi kami 08113091009. Bisa berupa voice note, VN ataupun video ataupun teks, bisa langsung kirim aja nih di WhatsApp. Ataupun juga nih sahabat bisa melalui media sosial kami, ada di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo, atau Instagram kami @suarasidoarjo.fm, atau Twitter kami di @suarasidoarjo.fm. Dan kita masih bersama Dr. Burhan nih. Ada pertanyaan yang masuk ya? Oh, by telepon. Boleh. Ya, ini ada penanya yang sudah masuk melalui telepon nih, Dok. Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang, Dokter. Saya Citra dari Buduran. Citra di Buduran. Oke, Mbak Citra. Saya bertanya, Dok, bagaimana ya, Dok, vaksinasi untuk teman-teman yang disabilitas, dan ada saran kah ataupun larangan untuk teman-teman yang disabilitas ini ketika akan divaksinasi? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Mbak Citra di Buduran yang sudah mengirimkan pertanyaan ya seputar vaksinasi COVID-19. Iya, Dok, boleh langsung dijawabkan oleh pertanyaan dari Mbak Citra tadi. Baik, Mbak, terima kasih Mbak Citra. Ini sebenarnya konsep dari siapapun dalam menerima vaksinasi, baik itu disabilitas maupun atau tidak, tentunya harus pemeriksaan tadi secara fisik apakah ada penyakit bawaan atau tidaknya. Dalam hal ini tentu kita juga harus cek rutin ya tiap apakah di tubuh kita ini ada penyakit seperti misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi maupun autoimun serta imunokompromis seperti HIV atau enggaknya. Selama kita tidak punya penyakit komorbid maupun hal-hal yang sangat tidak bisa sebagai kriteria yang tidak boleh untuk melakukan vaksinasi, tentunya kita bisa mendapatkan vaksinasi, tinggal menunggu istilahnya giliran kita vaksinasi seperti apa. Untuk hal yang bisa disiapkan sebelum vaksinasi tentunya adalah kita pastikan lagi bagaimana kondisi tubuh kita, apakah cukup sehat atau cukup prima fit dalam menerima vaksin tersebut. Jangan sampai ketika menerima vaksin tersebut kita tiba-tiba panik maupun tekanan darah kita maupun detak jantung kita terlalu tinggi. Ini banyak biasanya orang-orang terlalu panik ketika takut jarum suntik seperti itu. Jadi kita siapkan mental maupun jangan lupa untuk sarapan, karena kadang-kadang orang itu ketika melakukan vaksinasi itu biasanya pingsan ya Mbak, karena lemas gitu Mbak, kan nunggu vaksinasi seperti itu Mbak. Oke, menyambung dari pertanyaan ini ada ini pertanyaan dari farid.av_ nih melalui Instagram. Gini, Dok, pertanyaannya bagaimana untuk masyarakat yang disabilitas yang tangannya yang diamputasi, ini pemberian vaksinnya ini apakah boleh diberikan di paha ataupun daerah yang lainnya? Bagaimana ini penjelasannya, Dok? Mbak, sebenarnya dalam hal ini kan yang penting adalah melalui intramuskular ya, secara melalui suntikan pada otot ya. Tapi pada kita ketahui kan umumnya pada otot pada lengan atas. Untuk di paha kemungkinan untuk secara
efeknya pun sebenarnya kalau secara suntikan, tempat suntikan nggak masalah, asalkan itu pada mengenai otot, bukan pada kulit maupun di bawah kulit seperti itu. Sehingga sebenarnya untuk lokasi suntikan selama itu melalui otot nggak masalah, saya kira seperti itu. Oke, jadi ini vaksinnya itu diberikan melalui disuntikan di otot ya dok ya, bukan di kulit ya. Bukan jadi di kulit, meskipun orang yang disabel kayak gitu tuh bisa mendapatkan vaksin juga ya dok ya. Bisa. Iya. Ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp nih, ada dari Nindya di Krian. Dok, permisi bertanya, anak saya mau masuk SD umur 7 tahun. Vaksin apa dok yang cocok untuk anak saya? Mohon penjelasannya dan tips untuk vaksin anak. Trims. Oke, sama-sama Mbak Nindya di Krian sudah mengirimkan pertanyaan. Boleh dok dijelaskan dok? Ya Mbak, tadi kan sudah yang sama halnya dengan tadi yang balita ya Mbak ya. Kalau SD ini kan di bawah 12 tahun kemungkinan ya. Untuk surat edarannya sendiri yang udah pada Kemenkes ini yang baru beredar adalah 12 sampai 17 tahun. Mungkin untuk perkembangannya nanti bisa di bawah 12 tahun. Tapi untuk yang 12 sampai 17 tahun yang bisa diedarkan adalah vaksin Sinovac ya Mbak, yang sudah disetujui dari Kemenkes seperti itu Mbak. Nah, jadi untuk sementara ini di bawah 12 tahun masih dalam perkembangan lebih lanjut atau penelitian klinis lebih lanjut, sehingga nanti ada surat edaran yang menyatakan bisa dilakukan suntik dengan jenis vaksin tertentu. Untuk sampai saat ini belum ada seperti itu. Belum saya jawab. Oke, jadi ini belum ada putusan lebih lanjutan gitu ya Dokter Burhan ya? Benar. Nah ini ada pertanyaan yang masuk kembali nih dok dari Twitter. Ini ada dari Putri Verina. Dok, saya sudah dapat vaksin 2 kali Sinovac dan karena saya entrepreneur yang sering keluar kota, saya dianjurkan untuk ikut vaksin dosis ketiga Moderna. Apakah boleh dok anjuran yang baiknya? Baik, sebenarnya untuk vaksin ketiga dosis ketiga Moderna ini kan tentunya masih dalam pemerintah Indonesia masih memfokuskan untuk tenaga kesehatan sendiri ya Mbak ya. Ini bukan masalah boleh atau enggaknya, dalam artian kita tentukan, dalam artian kita prioritaskan terlebih dahulu orang yang lebih membutuhkan ya Mbak ya, seperti itu. Untuk bolehnya boleh, asalkan memang dalam hal ini lebih sering berinteraksi dengan orang yang terpapar gitu Mbak, sehingga lebih melindungi tubuh kita seperti itu. Oke, ya itu tadi ya Mbak Putri, bisa sedikit ditangkap ya penjelasan dari Dokter Burhan ya, bahwasanya dibolehkan ini ikutan vaksin dosis 3 Moderna. Tapi lebih sekarang masih difokuskan Moderna kan untuk seluruh tenaga kesehatan Mbak. Oke. Dalam hal ini sekarang ini. Iya. Ini dok, ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, ada Nandia Cindy di Pucang. Dok, vaksin Moderna ini sebenarnya boleh tidak jika diberikan kepada usia 15 sampai 23 tahun? Dan bagaimana faktanya yang sebenarnya mengenai vaksin Moderna ini? Iya. Ini biasanya pertanyaan ini juga banyak sekali yang diberikan. Ini ada 3 pertanyaan yang sama dok dari beberapa rekan di Sahabat Suara Sidoarjo yang memberikan pertanyaan melalui WhatsApp. Pertanyaan intinya seperti itu. Saya ambil salah satu contohnya ya dari Mbak Nandia Cindy di Pucang tadi. Ya Mbak, sebenarnya untuk Moderna ini seperti yang kita ketahui kan tentunya yang sudah dilaksanakan sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan untuk mendapatkan dosis yang ketiga. Ini saya rasa kemarin tidak ada batasan dalam hal tidak ada larangan untuk usia tertentu ya. Semuanya boleh mendapatkan, dalam artian usia 20 tahun juga bisa Mbak, 20 sampai 35 mendapatkan semua yang dokter-dokter maupun perawat dan tenaga kesehatan yang lain. Oke, nah ini kita puterin VN ya, ini ya ada yang masuk di WhatsApp redaksi ya, ini boleh diputarkan ya? Ya, silakan. Halo dok, saya Liona dari Suko. Saya mau tanya, dok, jika memiliki alergi ruam pada kulit, apakah boleh mengikuti vaksinasi ya? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Mbak Liona dari Suko. Boleh dok langsung dijawab dok pertanyaannya? Baik, di sini kan ada kemungkinan riwayat alergi terhadap bahan tertentu ya Mbak ya. Jadi sebaiknya kita perlu waspada dalam hal ini. Mungkin Mbaknya juga perlu boleh divaksinasi, namun perlu pengawasan lebih ketat setelahnya gitu Mbak.
Karena bahayanya yang tadi setelah kita ketahui bahwa reaksi alergi dapat menimbulkan shock, di mana shock ini kejadian yang sangat mengancam nyawa. Perlu kita lakukan tindakan penyelamatannya seperti itu. Jadi kita observasi, kalau misalnya beberapa orang ini 15 menit, mungkin bisa sampai 30 menit sampai 1 jam setelahnya. Tidak melarang lah sepertinya, tapi harus melakukan observasi yang lebih ketat. Oke, baik Dok, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu ya Dok ya, tentunya di program Tanya Dok ya. Bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami, ini ada pakarnya langsung, nanti bisa dijelaskan juga. Ini ada Dr. Burhan Mahendra Kusuma selaku tim Media di Jawa Timur yang berbicara soal vaksinasi COVID-19. Nah, bagi sahabat yang ingin bertanya bisa langsung aja nih hubungi di WhatsApp redaksi kami, bisa kirim melalui teks, VN ataupun juga video di 0811-309-1009 atau juga bisa melalui media sosial kami, ada Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo atau Instagram @suarasidoarjo.fm, Twitter kami @suarasidoarjo.fm. Wah, habis makan merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB, begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, masih di program Tanya Dok yang bertemakan vaksinasi COVID-19 dengan narasumber kita ada Dr. Burhan Mahendra Kusuma selaku tim Media di Jawa Timur, dan masih bersama saya tentunya di Mega Laksana. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya nih ya, sekali lagi Mega ingetin ya, bagi sahabat yang ingin bertanya bisa langsung kirim di nomor WhatsApp kami di 0811-309-1009 berupa voice note bisa, video bisa, teks juga bisa, dan bisa juga nih di kolom komentar pertanyaannya ditanyakannya boleh di Facebook kami di
LPPL Suara Sidoarjo, atau Instagram juga @suarasidoarjo.fm, atau juga bisa di Twitter @suarasidoarjo.fm juga bisa. Nah ini pertanyaannya sudah beberapa pertanyaannya sudah ditampung oleh tim redaksi ya. Saya mau bergeser ke tim redaksi dulu ya sebelum pertanyaan ini akan Mega berikan atau dijawab oleh Dr. Burhan ya. Bagaimana nih, ada pertanyaan yang sudah di-input oleh tim redaksi Mbak Kanca? Sudah, ini tapi bentuknya VN voice note, jadi mungkin bisa diputarkan lagi. Oke, berupa voice note ya ini ya. Boleh Dr. Burhan, ini nanti kita mendengarkan pertanyaan berupa voice note ya dari WhatsApp redaksi. Boleh, silakan Mbak. Silakan. Halo, selamat siang Dr. Burhan. Saya Rotul dari Mbulang. Dok, saya mau tanya, kalau sedang hamil itu apa boleh divaksin? Lalu kira-kira apa yang pengaruh pada bayi jika ibu divaksin dan tidak divaksin pada waktu hamil, itu apa pengaruhnya ya dok? Oke, terima kasih Mbak Rotul di Mbulang yang sudah memberikan pertanyaan ya. Boleh langsung dijawab oleh Dr. Burhan. Ya Mbak, dalam vaksinasi untuk ibu hamil sendiri minggu lalu sudah ada itu penjelasan ya. Jadi untuk vaksinasi ibu hamil sendiri dalam hal ini pemerintah masih belum menetapkan kewajiban atau bagaimana tata laksananya. Namun dari pihak Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika bisa untuk mendapatkan vaksinasi tersendiri. Seperti itu Mbak. Jadi untuk vaksinasi yang perlu dilakukan perlu untuk konsultasi atau kontrol dulu ke dokter ahli spesialis kandungan Mbak. Jadi apakah perlu enggaknya seperti itu. Karena masih belum ada peraturan yang memperbolehkan. Sama seperti yang tadi anak di bawah 12 tahun seperti itu. Untuk ibu hamil sendiri belum ada peraturannya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Twitter lagi nih ya di @suarasidoarjo.fm. Ini ada pertanyaan dari Fatia Regita. Dok, sebelum ini fakta atau mitos kah kalau belum dan sesudah vaksin harus konsumsi air degan, hijau atau susu? Mohon penjelasannya dok. Baik, sebenarnya kalau kandungannya dari degan hijau kan biasanya untuk istilahnya penetral gitu. Racun ya, iya penetral racun ya Mbak ya. Dalam hal ini kan vaksin juga bukan sebagai racun ya Mbak ya, tapi adalah sebagai benda asing yang tujuannya adalah membangkitkan atau menguatkan sistem imun tubuh kita sehingga ketika ke depan jika ada virus COVID yang masuk sistem imun tubuh kita itu dapat mengenali dan tidak sampai timbul penyakit yang berat gitu, komplikasi yang berat seperti itu. Saya rasa dalam hal pelaksanaan sebelumnya maupun sesudahnya konsumsi makanan biasa pun tidak masalah. Yang penting tidak ada riwayat alergi terhadap makanan tersebut, tidak harus khusus dalam hal ini degan hijau seperti itu. Oke, jadi ini mitos ya ini ya. Iya, ya, mitos ini kepercayaan. Gitu. Kepercayaannya. Oke, itu tadi ya Mbak Fatia Regita ya. Bisa ditangkap kan bahwasanya itu tadi kalau ditanyakan kalau minum degan sebelum atau setelah vaksin ini ternyata mitos gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang kembali masuk nih melalui DM di Instagram @tiani. Bagi orang yang darah tinggi naik turun dan kolesterolnya ini naik turun juga, tapi pingin vaksin ini gimana dok caranya? Ini sering ditanyakan sih ini sebenarnya. Iya Mbak, benar Mbak. Iya, boleh dok langsung dijawab juga ini penjelasannya yang benar. Ini terutama bagi orang-orang yang istilahnya sudah sepuh gitu ya. Tahunan, ada 50, 60 tahun ya Mbak ya. Iya. Seperti ini kolesterol kemudian asam urat seperti itu apakah masih boleh dokter? Baik dalam hal ini jika asam urat maupun kolesterolnya terkontrol dalam kadar yang normal itu saya rasa menurut jurnal nggak masalah Mbak. Dalam hal ini diabetes pun jika pasien ini rutin kontrol ada tingkat kadar gulanya dia sudah normal, itu juga nggak bisa diberikan vaksinasi. Makanya dari itu sebelum vaksinasi perlu adanya cek rutin, minum obat rutin, sehingga ketika vaksin pun kondisi tubuh kita dalam kondisi yang fit, seperti yang saya tadi tunjukkan bahwa kita harus fit sebelum melakukan vaksinasi.
Jadi sebelumnya kita perlu cek darah dalam harian ini untuk kadar asam urat kita berapa, kolesterol berapa, apakah kita sudah normal, seperti itu. Iya, ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Buharin ya, Mbak Tiani ya. Ini ada pertanyaan yang kembali masuk nih melalui WhatsApp redaksi dari Dendi di Bluro Kidul. Dok, saya juga setelah vaksin AstraZeneca jantung saya makin berdebar dan badan saya kalau nafas terasa engap. Padahal saya tidak ada komorbid dan BB saya 50 kilo dengan tinggi badan 150 cm. Nah, ini penjelasannya gimana nih, Dok? Tidak setelah vaksin AstraZeneca jantung saya makin berdebar efeknya dan badan saya kalau nafas terasa engap, tapi bobotnya itu 5 kilo dan tingginya badannya ini 150 cm. Dijelaskan secara rinci ini Mas Denny ya di Bluro. Baik, bisa kita periksakan lebih lanjut. Dalam hal ini ada beberapa penyakit yang bisa menimbulkan debar-debar ya. Contohnya adalah mungkin dalam hal sakit pencernaan di sini lambung juga bisa menyebabkan adanya rasa engap ya Mbak ya. Bisa menimbulkan kenaikan asam lambung, juga menimbulkan gejala yang seperti itu. Kemudian juga perlu kita lakukan adalah pemeriksaan rekam jantung, apakah jantung kita selama ini sudah sehat atau belum. Kemudian juga kolesterol maupun asam urat, kadar asam urat kita dan tekanan darah kita tadi. Nah, selama ini mungkin juga tadi setelah pasca kejadian, apakah setelah kejadian ini habis minum tertentu sebetulnya kopi atau tidaknya seperti itu. Nah, jika sudah memang ada beberapa penyakit, contohnya tadi asam lambung atau gastritis, itu perlu diobati terlebih dahulu sehingga meminimalkan reaksi dari jantung berdebar seperti itu, Mbak. Terus kemudian jika memang susah untuk bernafas, bisa dihubungi kontak tadi Mbak yang memberikan kartu vaksinnya tersebut atau tempat fasilitas kesehatan yang dia lakukan vaksinasi sehingga ada penanganan lebih lanjut, perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Fikri di Banjar Kemantren yang masuk melalui WhatsApp. Pertanyaannya, Dok, boleh tidak kalau satu hari sebelum vaksin ini minum kopi dan setelah vaksin ini saya kesulitan dapat sertifikat vaksin. Bagaimana, Dok? Baik, untuk kopi sendiri dalam hal ini adalah merupakan suatu stimulan atau bahan yang dapat menimbulkan detak jantung, meningkatkan detak jantung kita ya Mbak ya. Oleh sebab itu saran saya lebih baik jangan dulu, karena bahayanya apa ketika vaksinasi besoknya tekanan darah tinggi, tekanan denyut nadi kita tinggi dan menyebabkan tekanan darah kita juga tinggi. Serta kondisi lambung kita juga ketika minum kopi, ketika lambung kita belum makan, dapat menimbulkan reaksi sakit pada lambung kita, iritasi pada lambung kita dan meningkatkan asam lambung, dan tentunya bahaya juga ketika kita diberikan vaksinasi seperti itu. Nah, kalau nyambung dari pertanyaan dari Mas Fikri tadi, kalau yang biasanya ini setiap harinya kopi edik gitu ya, anak indie banget gitu loh Dok ya. ini berapa jangka waktu yang harus tidak boleh dikonsumsi untuk mengkonsumsi kopi ya tentunya kalau mau vaksinasi nih Dok? Sebelum vaksinasi dan juga sesudah vaksinasi, adakah hari atau jangka waktu yang dianjurkan? Ya, kalau bisa pada waktu hari pelaksanaan kan biasanya mungkin jam berapa, jangan sampai perut kosong lah ibaratnya. Kalau dalam hal ini perutnya kosong terus kemudian minum kopi itu yang tidak boleh. Tapi ketika perutnya sudah terisi, sudah diisi makanan, minum kopi sebenarnya nggak masalah. Dalam hal ini takutnya kan efek dari kopi itu dalam perut kosong itu Mbak dapat meningkatkan stimulan lebih gitu Mbak. Jika memang untuk terbiasa kopi pun asalkan dia tidak perut kosong itu meminimalisir tekanan sakit pada lambung. Tapi jika untuk meningkatkan jika masih bisa dihindari, mungkin sekitar 3-6 jam lah Mbak sebelumnya itu jangan minum kopi. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Twitter nih ya, ada @Bella-chan. Dok, saya sudah vaksin 2 kali dosis tapi masih kena COVID Dok. Terus setelah positif, apakah saya perlu vaksin lagi atau vaksin yang saya dapat itu tidak bekerja di maksimal di dalam tubuh? Boleh Dok nih penjelasannya Dok secara gamblang gimana? Iya Mbak,
kan untuk vaksin sendiri ini untuk mempunyai suatu maksimal dalam hal imunitas itu kan perlu waktu minimal 2 minggu ya Mbak ya. Ketika vaksinasi ke-1, keduanya itu waktu minimal 2 minggu untuk bekerja. Nah di sini hal yang dilakukan tadi dialami Mbak siapa yang tanya tadi Mbak? Mbak Bella Chan. Mbak Bella ya. Iya. Ini perlu kita sadari bahwa vaksinasi COVID-19 ini bukan merupakan suatu obat ya Mbak ya, tapi suatu perlindungan atau istilahnya preventif, tindakan preventif kita agar jika kita terkena suatu infeksi penyakit COVID-19 ini tidak lebih parah atau tidak sampai menyebabkan gejala yang berat, tapi bisa hanya sampai gejala ringan saja. Jadi tetap bisa, makanya itu setiap orang yang sudah melakukan vaksinasi 2 dosis pun maupun 3 dosis pun tetap perlu melaksanakan protokol kesehatan 5M tersebut. Misalnya tetap mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas Mbak. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir langsung diborong oleh Mbak Anissa ya. Dok, kalau orang rematik boleh nggak sih ikut vaksin dan bagaimana cara pencegahan rematiknya nggak kambuh pas waktu setelah vaksin mungkin dapat efeknya? Yang kedua ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa juga. Yang kedua pertanyaannya, Dok, kalau penyakit jantung sampai saat ini belum berani vaksin, gimana nih cara meyakinkan dan pencegahannya nih setelah dan sebelum vaksin biar sakit jantungnya nggak kambuh? Dan yang ketiga ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa juga. Ini pertanyaannya, nyambung ini Dok, pertanyaannya ini dari Instagram soalnya ya. Ini pertanyaan Mbak Anissa nyambung lagi. Dok, kalau darah tingginya naik turun, gimana solusinya bisa dapat vaksin secara on time gitu? Boleh Dok, dijawab Dok? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tadi ada penyakit rematik maupun jantung, ini kan sudah kasus spesialis Mbak. Dalam hal ini harus dikonsultasikan kepada dokter yang menangani. Apakah dalam hal ini rematiknya itu ada faktor autoimun atau tidaknya, kemudian ada penyakit jantungnya ini stabil atau dapat distabilkan atau tidaknya dalam tekanan darah maupun tadi kan penyakit jantung ini banyak macamnya Mbak ya. Berarti ini obatnya itu mampu untuk menstabilkan kerja jantungnya atau enggak, sehingga ketika menerima vaksin itu tidak mencetuskan penyakit jantungnya lebih parah seperti itu. Jadi perlu adanya kontrol rutin maupun konsul dari dokter spesialis yang menangani. Kemudian untuk yang tadi tekanan darah tinggi yang naik turun, ini perlu kita lihat bahwa jika 2 kali stabil itu mungkin diperbolehkan, karena dalam hal ini riwayat dimaksud dengan tekanan darah stabil itu adalah ketika 2 kali pemeriksaan itu darahnya masih dalam batas normal, Mbak. Yang ketiga tadi rematik belum dijelaskan juga nih Dok. Dokter, untuk yang rematik tadi sebenarnya sama kayak penyakit jantung ya Mbak ya. Ini perlu penanganan dalam hal ini spesialisasi ya Mbak, penyakit dalam maupun seperti itu. Apakah dalam hal ini rematiknya ini mempunyai efek samping, apakah disebabkan oleh autoimun atau enggak? Karena autoimun kan merupakan suatu komorbid yang sangat kontraindikasi terhadap vaksin ini Mbak, karena dia menurunkan imun juga Mbak, seperti itu, ada permasalahan pada kadar imunnya seperti itu. Jadi perlu konsul terhadap spesialis dulu baru. Iya. Itu. Wah, itu tadi ya pertanyaan dari Mbak Anissa. Terima kasih sudah bertanya ya. Sudah dijelaskan juga secara detail ya oleh Dr. Burhan ini mengenai 3 pertanyaan yang langsung diborong tadi ya. Dan 3 pertanyaan tadi itu menutup dari program Tanya Dok yang bertemakan vaksinasi COVID-19. Dan gak kerasa nih Dok, waktunya udah hampir habis aja nih, udah di penghujung acara nih. Sayangnya masih banyak ini yang antusias sahabat suara Sidoarjo yang ingin bertanya, apalagi soal vaksinasi yang saat ini masyarakat nih banyak melaksanakan ya, melangsungkan vaksinasi gitu. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan Dok untuk sahabat suara Sidoarjo dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin hari ini bisa mendengarkan program Tanya Dok ini. Baik Mbak, vaksinasi ini saya tekankan lagi adalah bukan sebagai obat dan bisa membuat kita kebal terhadap tidak terjangkit penyakit COVID-19 ya.
Namun dalam hal ini vaksinasi COVID-19 ini adalah bertujuan untuk meringankan jika kita nantinya terinfeksi, istilahnya tidak memperparah atau tidak sampai menyebabkan gejala yang berat ketika kita terinfeksi penyakit COVID-19 ini. Itu banyak yang keliru dari masyarakat sehingga ketika kita COVID tapi kok masih banyak yang terkena seperti itu. Kedua adalah adanya berita-berita hoax dalam artian ketika COVID kok malah menimbulkan sakit maupun kematian seperti itu. Baik di dalam hal ini adalah pada pelaksanaan screening kan di Indonesia karena masih belum istilahnya screening kita hanya pemeriksaan fisik maupun pertanyaan ya Mbak ya. Nah, dalam hal ini kita masih belum bisa swab antigen atau pemeriksaan secara tempat sebelum melakukan vaksinasi sehingga kita pada saat vaksinasi tersebut kita tidak tahu status istilahnya orang tersebut itu sedang terinfeksi atau tidak sehingga saat vaksinasi tersebut saat misalnya pasien ini misalnya sudah terinfeksi lalu dilakukan vaksinasi maka vaksinasi tersebut belum bisa membuat suatu tubuh imun itu bekerja karena butuh waktu 2 minggu sedangkan pasien ini sudah bekerja sehingga hal-hal ini yang perlu kita ajarkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya vaksinasi COVID ini perlu adanya waktu 2 minggu untuk bekerja dan setelah vaksinasi bisa menyebabkan infeksi pun itu juga karena mungkin saat vaksinasi sudah terinfeksi sehingga tidak benar bahwa vaksinasi itu menimbulkan infeksi maupun kematian. Yang ketiga adalah terima kasih kepada pemerintah atas bantuan vaksinasinya secara gratis dan mungkin ada permasalahan di berbagai mungkin ada di daerah-daerah lain jika ada stok vaksinnya itu mungkin yang kurang ya Mbak ya sehingga banyak masyarakat yang mencari-cari dosis kedua maupun dosis ke-1-nya belum menerima seperti itu. Nah, di dalam hal ini mungkin saya menyarankan untuk media sosial atau baik seperti Suara Sidoarjo ini dapat membantu Dinas Kesehatan untuk mengabarkan bagaimana stok dari vaksin atau apakah ada vaksinasi massal yang dilakukan seperti itu sehingga masyarakat tidak kebingungan tentang informasi stok vaksin tersebut. Seperti itu Mbak. Tetap dan keempat adalah yang terakhir adalah setelah vaksinasi ini masyarakat diharapkan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, jangan lupakan itu karena tanpa protokol kesehatan pun kita juga masih bisa terinfeksi COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Burhan Mahendra Kusuma ya, selaku tim Media I di Jawa Timur yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada sahabat Suara Sidoarjo dan juga terima kasih juga kami ucapkan untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah menjadi partisipan bertanya ya di program Tanya Dok ini. Dan bagi sahabat jangan khawatir kalau belum kesempatan untuk pertanyaannya disampaikan ya, sahabat juga bisa langsung aja nih kirim pertanyaannya ya di 0811 309 1009 berupa voice note atau video dan juga teks juga bisa, atau juga bisa melalui media sosial kami, ada Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo dan Instagram kami @suarasidoarjo.fm atau Twitter kami @suarasidoarjo.fm. Dan saya Mega Laksana selaku host dari program Tanya Dok hari ini pamit undur diri dulu ya, dan juga Dr. Burhan. Ya, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ya. Kapan-kapan kita sambung lagi mungkin untuk dengan topik yang berbeda dan lebih menarik lagi ya Dok ya. Salam sehat dan selamat bekerja ya Dok. Selamat siang, makasih Mbak. Iya, sahabat yang ingin menyaksikan program Tanya Dok ini hadir di setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Tentunya di Radio Suara Sidoarjo dan sahabat bisa saksikan di YouTube Live Suara Sidoarjo Live. Saya Mega, pamit undur diri terlebih dahulu dari ruang pendengar Anda. Selamat siang.